standar etik pribadi. Standar etik pribadi saya adalah mengatakan, kalau saya punya status hukum sebagai tersangka, maka saya akan berhenti sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sebuah pidato Anas Urbaningrum pada Sabtu siang 23 Februari 2013 di kantor DPP Partai Demokrat itu begitu menyita perhatian. Bukan saja karena ia berhenti dari jabatan Ketua Umum Demokrat, tapi juga karena Anas dalam pidatonya mengobarkan perlawanan terhadap SBY. Anas meyakini statusnya sebagai tersangka tak lepas dari pengaruh SBY. Rupanya Anas berhasil menciptakan citra dirinya sebagai pihak yang dizalimi kekuasaan. Sejumlah tokoh menunjukkan simpatinya dengan datang ke kediaman Anas di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pada saat yang sama, publik mulai menebak-nebak kartu truf apa yang dipunyai Anas terkait dengan SBY dan keluarganya. Hampir setahun sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2013 hingga ditahan KPK pada 10 Januari 2014, relatif tidak ada serangan yang kuat terhadap keluarga Cikeas. Anas baru menyebut nama putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas, dalam pemeriksaan KPK setelah ditahan KPK. Penyebutan ini terkait dengan apa yang terjadi pada Kongres Partai Demokrat tahun 2010. Sudah selesai pemeriksaan. Tapi nama Ibas sudah disebut. Siap. Ya, dalam kaitannya apa? Belum bisa saya bicarakan, Mas. Jadi belum bisa. Itu terkait Kongres. Soalnya Kongres Partai Demokrat. Ya, di mana steering committee juga kan. Ya. Jelas siapa. Anas melalui pengacaranya Firman Wijaya kembali menyebut nama Ibas. Usai mendampingi pemeriksaan Anas di KPK pada 28 Maret, Firman mengutip pernyataan Anas yang menyebut Ibas menerima uang sebesar $200.000 Amerika Serikat di Jalan Ciasem, Jakarta. Perihal Ibas menerima uang $200.000 Amerika Serikat itu juga pernah diucapkan mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis saat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang 18 Desember 2013. Keterangan itu kembali diucapkan Yulianis saat menjadi saksi untuk terdakwa Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 14 Agustus lalu. Ibas cuma 200. Cuma $200. 200. Memang ada ya waktu itu? Waktu itu kongres. Oh, kapan persisnya? 30 April. Tapi kalau di sini kan ada $900. Bohong. Bohong. 200 ya persisnya. 200. Itu terkait hamba. Bukan hanya Anas dan Yulianis, mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazarudin juga menyebut Ibas menerima duit dari Permai Group sebanyak $200.000 Amerika saat menjadi anggota DPR tahun 2010 silam. Soal Mas Ibas itu yang dibilang Yulianis itu betul. Betul. Ini dia terima 20.000 itu betul. 200.000. 200.000 itu betul kan? Iya, soal Mas Ibas. Terimanya di mana, Pak? Di kamarnya Mas Ibas. Di DPR RI. Terkait Ibas ini, Anas kembali menyebutnya dalam nota pembelaannya pada sidang di Pengadilan Tipikor 18 September lalu. Ia menegaskan kasusnya tidak berdiri sendiri. Ada pihak lain yang juga harus diperiksa, salah satunya Ibas. Disebut bahwa bukan panitia kongres yang dihadirkan. Tentu yang dimaksudkan adalah panitia pengarah yang ketuanya adalah Edi Baskoro Yudhoyono, karena faktanya adalah telah dihadirkan Didik Mukrianto, ketua panitia pelaksana kongres yang juga telah diperiksa sebagai saksi pada proses penyidikan. Upaya Anas untuk menyeret keluarga Cikeas pernah juga dilakukan dengan meminta SBY dan Ibas diperiksa sebagai saksi meringankan. Pada 11 April lalu, Anas mengajukan 2 saksi yang meringankan kepada penyidik KPK, yaitu SBY dan Ibas. SBY dinilai mengetahui persis tentang uang $250 juta yang dipakai Anas sebagai uang buka pembelian Toyota Harrier karena uang itu merupakan pemberian pendiri Partai Demokrat tersebut. Sedangkan Ibas disebut paham betul apa yang terjadi dalam Kongres Demokrat karena ia adalah ketua steering committee. Pada akhir April, KPK sudah melayangkan surat pemanggilan kepada SBY dan Ibas, namun keduanya menolak datang ke KPK. Saat menjalani sidang perdana pada 30 Mei lalu, Anas kembali menyebut nama SBY dan Ibas layak menjadi saksi fakta dalam kasus korupsi yang menjeratnya.
Saya sudah menyarankan kepada penyidik agar Pak SBY dan Mas Ibas dimintai kesaksian. Dimintai kesaksian itu bisa didatangi, ya kan? Bisa dipanggil sebagai saksi fakta, bukan saksi meringankan. Mengapa? Karena memang saksi fakta sesungguhnya tahu terhadap bagian-bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke saya oleh para penyidik. Jadi statusnya adalah saksi fakta. Serangan Anas terhadap SBY juga menyangkut soal dana kampanye SBY pada Pilpres 2009 yang mencapai 232 miliar rupiah. Para penyumbang berasal dari perorangan dan korporasi. Anas bahkan menunjukkan laporan kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada KPK. Dalam laporan akuntan independen itu, Anas menyebut ada kejanggalan yang layak diselidiki. Keanehan tersebut menurut Anas terkait dengan daftar nama penyumbang. Ada daftar nama penyumbang korporasi dan perseorangan yang sesungguhnya tidak